Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kami masih bernafas dan diberikan tubuh yang sehat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kehidupan yang layak seperti yang kita rasakan pada hari ini. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Renia Aprilia Tanesa dari Majelis Taklim Baitul Makmur, Karanggudang, Kebayan, untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan tema Keluarga Itu Rumah. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, definisi keluarga itu seperti apa sih? Menginjak usia 15 tahun, kelas 1 SMA, saya jauh dari rumah dan keluarga. Saya mengenal banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, yang membuat saya berpikir arti keluarga dari pandangan setiap orang itu berbeda. Dulu saya mengira bahwa semua orang memiliki keluarga yang harmonis. Saya mengira semua orang memiliki pandangan yang sama seperti saya yang mendefinisikan keluarga sebagai rumah. Tapi ternyata tempat saya menimba ilmu saat itu membuktikan kepada saya bahwa ada banyak sekali anak dengan kondisi rumah yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada momen saat itu adalah hari ayah. Saya dengan teman-teman saya mengucapkan selamat hari ayah untuk ayah kalian juga di grup WA. Namun, ada salah satu teman saya yang bilang begini, rasanya punya ayah itu kayak gimana sih? Yang pada saat itu grup WA sedang ramai-ramainya, tiba-tiba tidak ada chat lagi. Kita dibuat sadar dan dibuat ingat bahwa ada dua di antara teman kita yang memiliki keluarga dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Penyebab terjadinya broken home adalah perbedaan pendapat dan pertengkaran yang terus-menerus. Konflik ini menuai banyak angka hingga mencapai 62%. Sisanya ada ekonomi 26%, meninggalkan salah satu pihak 8%, KDRT 1,27%, dan selebihnya adalah kebiasaan buruk. Banyak orang yang bilang bahwa memiliki anak dalam keadaan miskin adalah sebuah tindakan kriminal. Padahal faktanya, tindakan kriminal paling parah adalah bercerai dalam keadaan punya anak. Karena apa? Karena sekaya apapun orang tua tak akan mampu membeli yang namanya kasih sayang. Sekaya apapun orang tua tak akan mampu membeli yang namanya kenangan. Uang bisa dicari dengan kerja keras, tapi yang namanya kenangan tak akan mampu kita ulang dua kali. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini seolah menunjukkan kepada kita bahwa tempat paling baik untuk kita berbuat kebaikan adalah keluarga kita sendiri. Keluarga adalah rumah. Keluarga adalah opsi pertama dan terakhir yang diharapkan oleh setiap orang untuk menjadi tempat pulangnya. Jika rumah saja tidak damai, lalu kemana kita akan pulang? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasangan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri
supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa besar rasa kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang kecil ini. Ia menciptakan manusia dengan berpasangan untuk kita tidak merasa kesepian. Ia menciptakan manusia dengan berpasangan untuk kita bisa berbagi kasih. Ia menciptakan manusia dengan berpasangan untuk kita merasa memiliki keluarga. Lalu, kenapa kita malah mengabaikan rasa kepeduliannya dan menentang kuasanya dengan bercerai? Di sini, saya bukan bermaksud menggurui. Mungkin akan ada orang yang berkata, "Oh, kamu belum ngerasain, makanya kamu ngomong kayak gitu." Justru karena saya belum merasakan, karena saya tidak ingin merasakannya, pun saya tidak ingin orang lain merasakannya juga. Saya hanyalah gadis usia 18 tahun yang ingin mewakilkan isi hati para korban broken home untuk menyampaikan kepada para orang tua bahwa karena perceraian kalian, anak-anak menjadi korban. Jangan sampai anak kalian bertanya kepada kalian, mengapa orang lain punya ayah sedangkan aku tidak. Mengertilah, setiap anak membutuhkan tangki cinta yang penuh dari keluarganya. Setiap anak membutuhkan keluarga yang harmonis, yang bisa menjadi tempat bersandar, tempat berkeluh kesah, tempat berbagi kebahagiaan. Di sini, saya ingin membuat semua orang memiliki pandangan yang sama seperti saya yang mendefinisikan keluarga sebagai rumah. Rumah yang besar dan nyaman, rumah yang hangat dan penuh cinta. Semoga para orang tua, calon orang tua, dan anak-anak seusia saya dapat berpikir lebih tentang masa depan dan mampu menciptakan rumah yang layak, yang bisa menjadi tempat bersandar, tempat pulang, tempat berkeluh kesah, dan tempat teraman untuk bernaung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan menyinggung perasaan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.